dan humanisme dalam pendidikan. Sebuah peradaban manusia tidak terlepas dari sebuah budaya yang tercipta di sekitarnya, sudah menjadi alam manusia dalam makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan bantuan satu sama lain, atau dengan kata lain manusia saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya menyebabkan terbentuknya berbagai kelompok yang dengan jumlah anggota yang berbeda. Dari hal ini, sebuah budaya tercipta. Beragam kelompok, baik suku, ras, dan agama membentuk kebudayaan berbeda-beda, meskipun tetap disebut sebagai populasi yang sama, yaitu populasi manusia. Jika melihat dari kacamata budayawan, menurut Pencoronigan, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan mesin karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Dalam definisi ini, budaya bermakna cukup luas dan beragam karena mencakup proses belajar dalam sejarah hidup manusia yang diwariskan antar generasi. Budaya memiliki pengertian sebagai segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh melalui proses belajar. Namun, seringkali kebudayaan hanya bermakna atau berkaitan dengan bidang seni. Sebaliknya, segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya bisa dikategorikan sebagai budaya. Misalnya, cara makan, sopan santun, upacara perkawinan, hingga cara memilih seseorang pemimpin pun merupakan bentuk kebudayaan manusia. Satu pengertian kebudayaan dalam dunia antropologi adalah segala tingkah laku manusia yang layak dipandang dari sudut kebudayaan, sehingga bisa dikategorikan sebagai kebudayaan. Dari penjelasan singkat di atas, maka dapat disebutkan bahwa kebudayaan adalah hasil budaya karsa dan interaksi manusia dengan sesamanya dengan lingkungannya. Untuk mengadakan interaksi ini, manusia menciptakan aturan-aturan dan nilai-nilai tertentu. Aturan dan nilai tertentu ini dapat berbentuk tata tertib, etika, adat istiadat atau aturan perundang-undangan atau konsensus. Semua yang dihasilkan manusia dalam bentuk aturan hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi pada masanya. Budaya inilah yang diperoleh melalui proses belajar yang tidak singkat, atau dengan kata lain ada pengorbanan waktu yang cukup panjang, dan pada akhirnya menciptakan sebuah kepercayaan atau sebuah pemahaman tertentu yang memiliki kekuatan yang kuat dalam menetapkan sebuah hukum terkait pelanggaran perilaku dari adat yang berlaku. Sebagai contoh adalah agama. Akan tetapi, apakah agama sebagai hasil dari sebuah kebudayaan akan mengalami perubahan yang terus-menerus mengikuti arus perubahan zaman? Lain halnya dengan sistem nilai yang terdapat dalam agama, khususnya agama Islam. Nilai dan aturan dalam agama bersifat kekal dan mutlak. Ia tidak dapat diubah-ubah oleh tangan manusia, karena pada dasarnya agama diciptakan oleh Yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kebudayaan dikatakan tidak kekal karena mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan karakter manusia itu sendiri. Akan tetapi, agama sebagai hasil dari kebudayaan tidak dapat berubah karena agama adalah sebuah kepercayaan yang diciptakan langsung oleh Yang Maha Pencipta, di mana manusia adalah bagian dari ciptaannya. Nilai-nilai agama Islam yang mengatur suruhan atau larangan Allah yang berlaku sepanjang zaman hingga akhir zaman. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Allah yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku serta kuridhoi bagimu Islam sebagai agamamu. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad dalam hadis mengatakan, aku tinggalkan untukmu buah-buah pedoman hidup dan kamu tidak tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lihat keadaan di mana nilai yang dibuat manusia melalui kebudayaan itu tidak normatif dan konstantif, maka Allah membuatkan nilai-nilai luhur yang baku dan bersifat normatif serta konstantif, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 2 dan 3, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pimpinan selain Allah. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Dari hal-hal inilah pendidikan yang diwarnai oleh unsur agama akan memberikan nilai positif. Misalnya, pendidikan tauhid yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya karena mempersekutukan Allah adalah perbuatan zalim dan dapat merusak diri sendiri dan orang lain, yang dimana termaktub dalam ayat 12 sampai ayat 19. Lalu apa itu sekularisme? Pendidikan sekuler mulai timbul sejak abad 14 pada zaman Renaissance. Aliran itu timbul sebagai reaksi terhadap pendidikan humaniora
yang pada diri manusia terdapat berbagai potensi yang perlu dikembangkan, sebagaimana terdapat di dalam agama Islam. Pendidikan humanis menghendaki bahwa pendidikan jangan dititikberatkan pada akhirat belaka, tetapi juga perlu memperhitungkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik untuk dikembangkan dalam rangka menghadapi dunia realitas. Aliran humanis ini kemudian berkembang ke luar Italia dan menyebarkan ke seluruh daratan Eropa dan mempengaruhi pemikiran pendidikan di berbagai negeri. Dalam perkembangannya, aliran ini menjadi humanis religius dan humanis ateis. Aliran humanis ateis kemudian menjadi aliran sekuler dan dewasa ini dikenal dengan nama sekularisme. Aliran humanis religius, walaupun mendidik anak atas dasar sifat alami peserta didik, tetapi pendidikan agama tidak dihilangkan sama sekali. Walaupun peserta dididik dengan berbagai pengalaman dan intelektual, namun pendidikan keahlian tetap diberikan. Lain halnya dengan pendidikan sekuler yang mengarahkan perkembangan peserta didik kepada urusan masalah keduniaan. Cita-cita pendidikannya antara lain mendidik untuk masa kini. Pendidikan moral dan nilai luhur seperti etika hanya diberikan dalam kaitannya dengan pola tingkah laku dalam berinteraksi dengan orang lain. Setelah dianalisis, bila manusia dan lingkungan budayanya tidak dikontrol oleh nilai-nilai luhur yang terdapat ilmu agama, manusia akan rusak karena aturan-aturan dan tata nilai yang dibuatnya tidak normatif dan tidak konstitutif baku. Oleh sebab itu, nilai-nilai kebudayaan dan teknologi itu sangat relatif dan nisbi. Atas kenyataan ini, bangsa Indonesia memberikan kebudayaan yang didasarkan pada Pancasila. Terakhir bahwa salah satu atau metode pendidikan yang dilakukan Nabi ini ditegaskan pula dalam hadis yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya aku berbuat sedemikian itu agar kalian mengikutiku sebuah agama mengenai metode mengajar dan mengerjakan yang dipelajari. Kemudian ada juga hadis yang ditemukan oleh Bukhari dan Muslim, di mana seorang sahabat Nabi masuk ke masjid, namun setelah Nabi salamnya, sahabat tersebut diperintahkan untuk kembali lagi dan melakukan sholat. Hal itu diperintahkan berulang kali dan dikerjakan oleh sahabat tersebut berulang kali juga, sehingga sahabat tersebut bertanya, apakah yang harus dilakukannya? Kemudian Nabi Muhammad pada akhirnya menjelaskan dan mengajarkan tentang sholat tersebut. Dari hadis tersebut dapat diambil implikasi kemudian hadisnya, yaitu sebagai berikut: 1. Pendidik harus berusaha sekuat mungkin memberi motivasi dan merangsang perhatian peserta didiknya untuk mau mengamalkan nilai-nilai agama secara penuh kesadaran. 2. Pendidik berusaha membetulkan kesalahan dan kekeliruan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai agama yang diketahui selama ini. 3. Cara mendidik yang dilakukan oleh Nabi itu memberikan kepada jiwa peserta didik dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai agama kepada mereka. 4. Melalui hadis tadi, para pendidik dituntut secara pedagogis menggunakan metode mengajar dan mengamalkan. Baik, itu saja penjelasan saya. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 9 ya. 9. Dan masalah pendidikan agama di Indonesia. Pendidikan agama di Indonesia. Ya, pendidikan agama di Indonesia. Pendidikan agama atau agama itu adalah masalah yang sangat penting sekali dan sangat berbahaya. Kalau kita salah mengeterapkan, bisa masyarakat satu yang lain itu bisa ini. Ya. Yang penting ini kita sebagai orang beragama, ya, kita harus ada toleransi terhadap agama lain. Jangan merasa agama kita sendiri yang paling benar. Nggak usah. Biarpun dalam hati yang benar, tapi nggak usah diutarakan ya, agamamu tuh gini, nggak perlu. Kita toleransi, tolong toleransi dengan agama yang lain. Kemarin agama kita disahkan pemerintah itu kan ada 5 ya, nggak salah ya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya, sama Islam itu. Konghucu. Iya, Konghucu Islam itu ada 5 ya. Maka kita harus saling menghargai. Ya. Oke, selanjutnya saya ingin tanya ini kepada Nur Idam. Ada Nur Idam? Pak Nur Idam ada? Nur Idam? Ada? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Oke. Juga Pak Idam, tolong bagaimana pendapat saudara cara mendidik anak di lingkungan keluarga masalah agama? Silakan. Cara mendidik anak di lingkungan keluarga ya Pak. Iya.
suara anak-anak ini tolong yang tolong jangan dengan anak-anak jadi ribut sekali ini di bapak. Tolong anak-anak itu disingkirkan dulu terus sama bapaknya kayak gimana gitu karena ini keras sekali ini ya. Oke, silakan. Ya Pak, kalau untuk pendidikan anak itu dari keluarga dan untuk keluarga itu pertama kalau saya sebagai orang tua itu menerapkan ke diri sendiri dulu gitu Pak. Nanti secara tidak langsung anak itu melihat saya untuk kayak semacam sembahyang, baca Al-Quran, beramal, melakukan zakat. Nanti secara perlahan kita bisa mengajarkan bahwa tuh agama bisa membimbing kita gitu, mengajarkan kita untuk berbagi, bertoleransi, dan juga bersosialisasi secara agama gitu, kayak misalnya muhrim dan bukan muhrim. Nanti kan secara tidak langsung kita bisa menerapkannya kepada anak di keluarga itu gitu Pak. Ya Pak, cukup. Terima kasih. Cukup. Oh, itu aja. Kalau di sekolah gimana? Kalau di sekolah gimana? Oh, kalau di sekolah itu Pak, kemungkinan kalau misalnya untuk mendidik agama itu kita kan kalau di sekolah saya itu setiap hari Jumat wajib sholat Jumat gitu Pak. Dan yang tidak sholat Jumat itu paling saya tegaskan untuk dihukum gitu Pak, dicatat namanya atau dipanggil orang tuanya. Dan itu kan secara tidak langsung menerapkan kepada diri si murid ini gitu Pak. Ya untuk di sekolah seperti itu, sama kewajiban untuk membaca Yasin di setiap Jumat pagi Pak. Ya sama ya tadarus Al-Quran Pak setiap harinya gitu Pak, dari surat Anas sampai surat ini gitu Pak. Udah Pak, terima kasih Pak. Oke, sekarang saya panggil Ibu Dewi Suryanti. Ya, Ibu Dewi Suryanti. Ya. Ya, oke. Saya minta pendapat Ibu. Ini masalah rumah tangga. Bagaimana cara mendidik agama kepada anak? Seandainya bapak dengan ibu itu agama berbeda, katakanlah bapaknya Islam, ibunya Kristen. Bagaimana cara mendidik anak itu? Oke. Kalau orang tuanya berbeda agama ya pada dasarnya menurut saya setiap agama itu kan mengajarkan hal-hal positif ya, hal-hal yang baik gitu ya. Walaupun nanti ada hal-hal inti yang berbeda dari satu agama dengan agama yang lain. Nah, kalau anaknya masih usia belum balik, mohon maaf. Kalau anaknya masih usia balita atau belum balik, masih usia SD, mungkin mulai dari ditanamkan hal-hal yang umum-umum ya Pak ya, benar atau salah begitu kan. Nanti ketika balik baru nanti anak itu diajarkan diberi pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai agama ibu dan bapaknya, kali dimana dia bisa memilih nanti akan memeluk agama yang mana. Mungkin itu kali ya Pak menurut saya ya. Jadi itu gimana kesepakatan antara bapak ibunya itu gimana? Kesepakatan? Kesepakatan nggak? Masalahnya beda agama ini yang agak ruwet ini di dalam keluarga begitu. Iya Pak, emang agak ruwet Pak. Gimana ya? Ruwet. Ya. Ini ya. Oke, saya kasih gambaran, kasih contoh. Saya punya saudara sendiri ya. Itu suaminya Islam, perempuannya Katolik. Dan dia itu punya anak dua, yang laki itu disuruh ke masjid, yang perempuan disuruh ke gereja, dibagi itu. Jadi akhirnya begitu.
dia mau tidak mau, karena Nah itu kalau anaknya 2 Pak, kalau anaknya 1 gimana? ya itu ya anak satu bisa berantem itu nanti. Nah, Ya. Iya kan? Kalau yang cewek mau Islam, yang cowok Ya. Kristen Iya. gimana? Kalau ikan tadi kan laki-laki ke masjid, perempuan ke gereja. Tapi kalau yang perempuannya mah ketertarikannya dia ke Islam, tapi yang laki-laki nggak mau apa-apa, silakan. ke Tapi gereja gimana? itu dari awal kecilnya sudah dibagi sama orang tuanya. Kamu ini, kamu ke masjid, ini itu sudah. Dari kecil dari 2-3 tahunnya sudah di ini, soalnya kalau udah gede nanti bisa repot nanti. Ya itu, hal-hal begitulah yang punya. Makanya saya pesan ya kepada saudara sekalian, bagi yang belum rumah tangga, ya, bagi yang belum rumah tangga, tolong kalau saudara ingin rumah tangga itu, yang suami istri itu seiman, tolong itu. Ya bagi yang belum ya, kalau yang sudah ya, di gimana caranya, tekniknya, kalau bisa seiman lah, ya, itu akibatnya apa? Ruwet di dalam apa itu agama, masalah agama di ini sebagainya. Ya itu kira-kira. Oke, selanjutnya Pak Faisal, coba Faisal. Oh iya, Ya, Ya, Pak. Faisal, tolong ya, saya minta pendapat saudara. ya, Saudara hidup di perumahan, iya. ya. Saudara Muslim, Hmm, sedangkan tetangga saudara itu Katolik. Bagaimana cara menghadapi misalnya hari-hari besar Natal, katakanlah Natal. Ya jelas kan Natal itu gimana kira-kira? Saudara harus bagaimana? Oke, silakan pendapat saudara. Sebenarnya kalau menurut saya sih yang paling penting adalah berbuat baik, Pak, terhadap yang berbeda agama. Jangan saling merusak satu sama lain, jangan saling menghina. Ya, ya pada dasarnya itu. Kalau ngucapin Natal ya kembali lagi ke diri saya masing-masing, Pak. Boleh ngucapin, boleh enggak gitu. Tergantung pemahaman saya juga. Ya kalaupun saya ngucapin ya nggak masalah. Kalau nggak ngucapin juga nggak masalah juga, Pak. Yang paling penting intinya Oke. kalau sesama umat beragama yang lain harus buat baik, Pak. Udah itu aja, Pak. Ya. Jadi kalau Faisal tadi gimana? Mengucapkan nggak? Apa Natal itu selamat Natal ya gitu. Ucapin nggak? Atau diem aja? Ya tergantung aja, Pak. Tergantung maunya aja. Enggak, ini Faisal. Kalau Faisal, bukan tergantungnya. Ya, Kalau Faisal iya. punya tetangga Kristen, itu bagaimana kalau pas Natalan? Ya paling baik ya ngucapin Natal. Ya tergantung saya juga sih, Pak. Tergantung sayanya juga. Kalau sayanya Ya. mau ya mau aja gitu. Ya, Tergantung. jadi gini, oke ya, memang masalah perbedaan agama ini kita sangat krusial sekali. Apalagi kita punya tetangga agama beda dan sebagainya. Itu tetap toleransi harus dijaga. Iya itu Nah, maksud saya. bagaimana menjaga toleransi itu? Gitu. Seperti kalau pas dia hari Natal, saudara Muslim, Hmm. ya Ya kita paling nggak orang membantu hidup aja, Pak. Membantu Eh? membantu merayakan juga, Pak. Ya misalnya kayak bikin pohon Natal atau sebagainya. Ya kurang lebih Ya seperti oke itu. lah, itu bagus, teknisnya bagus. Tapi yang ini tadi, yang kenapa saudara kok toleransi terhadap agama itu? Ya, karena gini, kita hidup ini, kita harus jelas toleransi terhadap agama lain, menghargai ada lain dan sebagainya. Dan kita hidup ini kita ada hablum minallah, hablum minanas. Ya. Kalau kita tetangga dari Kristen, kita selamat Natal itu hablum minanas. Jelas, bukan berarti kita ngakui ajaran dia, tidak. Saya hanya menghargai sebagai seorang masyarakat, sebagai tetangga, kita hargai selamat Natal ya, tahun baru gitu. Saya biasa begitu kalau dapat beberapa orang Muslim, selamat Natal ya, tahun baru, saya gitu. Ya, ya memang gitu. Itu aja. Bukannya saya meyakini ajaran dia, tidak. Saya hanya hablum minannasnya, hubungan antara manusia dengan manusia. Ya itu. Tolong, jadi saudara sekalian nggak usah terlalu gimana udah gini dan sebagainya. Dan kita mohon maaf, jangan menganggap kita ajaran kita yang paling benar apa di depan orang lain, depan agama lain. Apalagi
seorang Muslim ngatain, kamu kafir, kamu juga ini apa dan sebagainya, itu nggak boleh, ya. Hati-hati, nggak boleh, karena semua agama itu Tuhan sudah mengarahkan, sudah memberikan arahan dan sebagainya, dan agama itu dimanapun tuh baik kok, tujuannya baik. Cuma bagaimana anunya, ya tergantung masing-masing aja. Kita sebagai Muslim, ya kita Quran dan hadis dan sebagainya, begitu, itu nggak masalah. Itu sebagai seorang Muslim, ya itulah kira-kira kalau kita harus toleransi terhadap agama. Jadi kita nggak boleh agama lain, kamu ini belum. Kalau kita itu di dalam Islam sendiri, kita itu punya apa itu ya, semua akidah-akidah ya. Coba kalau mungkin saudara belajar Islam, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab atau Khilafiyah, macam-macam. Itu kita banyak sekali. Kembali. Ya, banyak sekali. Ada istilahnya apa itu, yang Tarekat berjenggot, Naksabandia. ya Naksabandia, berjenggot apa dan itu, hati-hati itu. Ya, tolong kita harus Banyak ini. tarekat. Yang penting kita oke lah. Situ agamamu, saya agama saya selesaikan dengan baik. Dan sebagai orang Muslim, tolong jangan ngatain orang, kamu kafir, nggak mau masuk Islam apa, nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang ngomong kafir kepada orang lain, tolong saudara ganti tanya, Bapak-bapak, apa saudara yakin sembahyang saudara itu 5 kali waktu sudah yakin diterima oleh Tuhan? Coba ada ngomong begitu, pasti orang itu tidak akan bisa menjawab. Ya, harus begitu. Anda harus punya trik. Jadi jangan jelekin agama orang lain, jangan ini dan sebagainya gitu. Terus masalah sunnah juga dipermasalahkan. Gimana? Ini doa kunut apa, pikiran apa dan sebagainya harus sunnah Nabi. Sekarang Anda tanya kepada orang yang ngomong itu, Anda berpakaian baju itu bukan ikut sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi itu pakai jubah, pakai di mana-mana. Begitu aja. Pakai batik itu bukan sunnah Nabi. Kalau memang sunnah Nabi harus pakai jubah, harus pakai apa. Itu dari cara Anda menjawabnya dalam teks ini, kira-kira begitu. Ya, dan supaya nggak selalu kemana-mana lah begitu ya. Saudara harus punya trik-trik jawaban yang begitu ya. Jadi yang penting kita saling menghargai satu sama lain, nggak boleh menghina satu sama lain, nggak boleh mazhab sunnah apa, perbedaan doa kunut aja diperbedakan, dianukan apa itu nggak perlu ya gitu. Makanya saudara, di dalam Islam pun banyak sekali perbedaan, apalagi di lain agama udah gitu ya. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya saya pengen tanya Pak Dian Kurniawan, ada? Pak ada. Ya Pak, ada. saya Pak. Oke, Pak Dian Kurniawan ada. Coba saya minta tanggapan dari saudara. Tadi saudara punya tetangga yang non Muslim apa dan sebagainya. Bagaimana untuk pelaksanaan kehidupan sehari-hari saudara dengan agama lain itu? Apakah saudara sesuai harus Islam apa? Gimana? Saya minta pendapat saudara gimana? Orang lihat aku bisa di sini, bisa di sana. Hidup dengan tetangga yang Oke. beda agama. Baik Pak, Ya silakan. terima kasih. Jadi tetangga saya kan memang secara kenyataan ini kiri kanan ini Kristen ya Pak. Ya. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada masalah ketika mereka atau kita Lebaran atau mereka Natalan, kita tidak pernah ada saling egois atau saling istilahnya gengsi, atau kita sama-sama saling mensupport Pak. Ya, bagus. Jadi ya itu kenyataan yang saya hadapi di sini ya. Di satu area saya ini, satu gang ini paling 2 rumah Pak yang Islam Pak. Jadi sisanya yang Kristen Pak. Oh gitu. Tapi ketika saya ibadah atau saya ke masjid,
ya mereka tidak ada masalah atau istilahnya suci atau gimana Pak, tapi di satu sisi ya mereka menghormati gitu. Tidak ada kelihatan kesombongan saya atau ibaratnya mungkin ke masjid melulu emang ibadahnya diterima atau tidak ada omongan seperti itu atau istilahnya mereka sangat sopan ke kami Pak yang Islam di sini Pak. Iya. Jadi Iya. ketika mereka Natalan mereka kadang bagi-bagi makanan ke kami. Ketika kita Lebaran mereka ke rumah saya gitu Pak. Mereka datang salam-salaman. Jadi kita yang jadi rasa kok kita aja nggak ke acara mereka gitu Pak. Tapi ya memang ada dalam Islam ya masih ada rasa kayak mengucapkan mengucapkan Natal itu katanya dosa atau tapi yang saya alami ya saya Iya. sering juga ngucapin Pak. Saya juga. Iya, iya nggak apa-apa, bagus tuh. Jadi karena Apalagi kita itu hablum minan nas ya, ya betul hubungan Pak. antara manusia itu manusia lain, bukan hablum Ya, minallah. apalagi Itu area kerja keyakinan saya kita. juga begitu Pak. Iya Pak. Jadi Ya. apalagi area Ya kerja bagus. saya ya bos saya mungkin non muslim tapi di bawah saya apa istilahnya staf-staf yang lain juga banyak yang muslim Pak, 80% muslim. Cuma bos saya yang non muslim gitu Pak. Jadi ya saling Ya support bagus aja lah. Pak. Ya. Ya, jadi sebelah saya malah rumah apa sekolah Kristen Pak di sebelah kanan rumah saya nih. Tapi ya mereka sampai karena muridnya mayoritas muslim Pak. Jadi sampai ada pelajaran agama Islam setiap hari Jumat Pak. Ya, oh gitu ya. Jadi mereka juga menghormati agama Islam Pak. Ya baguslah begitu. Iya, Tolong dimanapun Anda alhamdulillah Pak. berada, Ya, Anda harus bisa inilah ya, bisa menyesuaikan diri di dalam lingkungan itu dan tidak iya, saling menjelekkan agama satu betul dengan Pak. agama. Memang Iya Pak, berat itu agama, makanya jangan terlalu fanatik terhadap agama betul, kita. betul Pak. Sehingga kalau toleransi itu kita bisa hilang dan sebagainya. Betul itu Pak. Iya Oke Pak, Pak terima kasih Suwardi, Pak. Saya rasa Suwardi, itu Pak. Iya Pak. ini tinggal 3 menit Iya. ya. Ya. Ya kita istirahat dulu 10 menit, kesempatan untuk mau sembahyang, mau makan, mau apa silahkan ya. Itu nanti kita 10 menit lah, nanti kita mulai lagi. Ya Pak. Oke, saya kira cukup sekian, nanti bergabung 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.